Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua yang tergabung dalam PPMI ya, PPMI Qasim ya, yang ada di sekitar wilayah Saudi Arabia dan sekitarnya, dan juga sebagian yang mungkin sedang nobar ya. Saya lihat ini nih, sebenarnya nobar saya ini sambilan sebelum nobar nonton Maroko ya, saya tahu itu ya. Itu ya, modus aja nobar kajian. Sebenarnya habis ini mau nobar nonton bola gitu ya. Makanya gayanya gaya nyantai, itu udah siapin makanan buat nobar bola. Tapi alhamdulillah ya, berbarengan dengan ini kita bersyukur teman-teman semua bahwa di antara kita tidak pernah berhenti untuk belajar, khususnya mengenai tanggung jawab kita yang dibebankan pada saat kita berumah tangga, itu menjadi seorang ayah. Bahwa menjadi seorang ayah tidak bisa lepas dari pundak kita tanggung jawab itu sampai datangnya ajal. Karena Rasulullah sudah katakan ya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang ayah atau seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, dan di akhirat dia dihisab perlakuannya terhadap keluarganya. Sehingga selagi kita hidup dan kita dalam hal ini ya sudah menjadi seorang kepala keluarga, maka tanggung jawab ini akan terus dipikul oleh kita. Kitalah yang di akhirat akan ditanya oleh Allah mengenai tentang kondisi anggota keluarga kita. Sehingga hal inilah yang harusnya menjadi pemicu bagi kita semua untuk tetap ya menjalankan peran ini dalam kondisi apapun. Karena peran menjadi ayah ini tidak pernah lepas, bahkan peran menjadi ayah ini disematkan kepada orang-orang yang utama yang kita tahu di dalam Al-Quran. Bahwa salafus soleh, bahkan Nabi yang menjadi manusia terbaik yang Allah ciptakan, tidak bisa lepas perannya sebagai figur seorang ayah di tengah kesibukannya. Bahkan kalau kita pelajari bagaimana para nabi di dalam Al-Quran, ada satu orang nabi ya, boleh dibilang sekaligus rasul, yang dikesankan seolah-olah kesibukannya itu nggak ada kecuali ngurusin anak ya. Dikesankan ya bahwa para nabi tentu punya tanggung jawab sebagai dai ya, yang menyeru kepada kebaikan khususnya kepada umatnya ya. Tapi ada satu nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran seolah-olah bahwa dia itu cuma ngurusin anaknya aja gitu ya, karena dari dialog-dialognya bahkan seolah-olah nggak punya umat gitu. Nabi dan rasul yang dimaksud adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Kalau kita baca dialog-dialog Nabi Yakub dan perannya dalam Al-Quran itu cuma seputar dirinya dan anaknya, dirinya dan anaknya. Dan ini adalah salah satu gambaran betapa Al-Quran menceritakan peran ayah ini nggak main-main sampai disimbolkan oleh seorang Nabi. Betapa Quran menceritakan bahwa saking pentingnya seorang ayah dalam kehidupan, maka disimbolkan oleh seorang Nabi yang dikesankan seolah-olah nggak punya kerjaan lain gitu, yaitu ngurusin anak. Dan tentu ketika Al-Quran menggambarkan sebuah hal, ini menandakan betapa besarnya hal tersebut di sisi Allah. Karena Quran gak pernah bahas hal yang remeh kan. Quran Al-Azim ya, dia memiliki ya pembahasan yang dalam hal ini adalah hal yang penting. Apapun yang dibahas sama Al-Quran adalah hal yang penting ya. Makanya ketika Quran ya membahas tentang peran ayah menunjukkan hal yang penting ya. Quran gak pernah bahas cara bikin sayur asem gitu, karena memang gak penting dalam pembahasan. Quran gak pernah bahas ya cara meningkatkan jumlah follower di TikTok sama IG, karena memang gak penting gitu, bukan hal yang penting menurut Allah. Tapi ketika Quran membahas tentang peran ayah, menunjukkan ini hal yang penting
Maka ketika kita berupaya untuk menyelaraskan hidup dengan apa yang digambarkan Al-Quran, maka tak mau kita menjadi orang penting. Karena setiap hal yang penting yang digambarkan Al-Quran, dan siapapun yang umatnya yang mengikuti dan menganggapnya itu sebagai hal yang penting, maka dialah orang penting di sisi Allah. Berarti menjadi ayah itu adalah upaya kita menjadi orang penting. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjadi ayah ini, kita tidak bisa lepas dari situasi di mana kita harus pergi meninggalkan anak-anak kita. Bahkan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena banyak tugas dan tuntutan. Perlu kita pahami adalah peristiwa di mana kita seorang ayah meninggalkan anak bukan peristiwa yang terjadi ya, hanya beberapa tahun yang kita alami hari ini ya. Dia adalah fitrah kelaki-lakian yang bisa kita lihat dalam banyak literatur sejarah. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pun sebagai contoh ayah yang hebat yang Allah puji dalam surat Al-Imran 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Jadi di antara tokoh yang Allah jadikan sebagai role model adalah di antaranya Ibrahim. Maka kita tahu Ibrahim adalah sosok ayah yang menjalankan peran LDR. Maka kita tahu bahwa menjalankan peran harus pergi meninggalkan keluarga itu adalah sesuatu yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab kelaki-lakian. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwa laki-laki di dalam bahasa Arab disebut rojulun ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Ya, jamaknya rijalun. Dan kata rojul sebagian ahli menyebutnya memiliki akar kata yang sama dengan rijlun. Ya, rojulun dengan makna yang sama rijlun, artinya kaki. Maka dalam hal ini kenapa laki-laki diidentikan dengan kaki? Di antara penjelasannya adalah karena salah satu yang dialami laki-laki laksana kaki yang suka bergerak. Kaki itu punya fungsi bergerak dan melangkah. Makanya di antara yang kita pahami adalah setiap pergerakan tokoh utamanya laki-laki. Karena laki-laki lah pusat pergerakan. Nabi menyampaikan risalah dan dia harus menjadi pusat pergerakan di masa itu. Maka diserahkan kepada laki-laki karena hanya laki-laki bisa bergerak. Maka laki-laki senang berpergian. Laki-laki senang safar. Dan kita tahu bahwa di antara suku terbaik yang Allah ciptakan adalah suku Quraisy, dan suku Quraisy senang berpergian. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wassaif. Maka Allah mengamanahkan risalah kenabian kepada suku Quraisy karena suka jalan-jalan, suka bepergian, dan itu laki-laki banget. Jadi laki-laki banget justru adalah laki-laki yang justru memanfaatkan fitrah laki-lakiannya dengan bergerak, berpergian. Ya justru laki-laki yang bermasalah kalau ngedekem terus di rumah. Ya, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi salah satu pembahasan yang bertentangan keayahan versi Islam dengan versi Barat, Barat mencoba memutarbalikan peran dengan pemahaman bahwa menjadi ayah versi Barat adalah tukeran dengan istri. Istri bekerja, ayah di rumah, maka muncullah istilah ayah rumah tangga. Tidak. Islam tidak seperti itu. Itu justru menghinakan kelaki-lakian kita. Bahwa laki-laki tetap harus melangkah, bergerak. Laki-laki harus menunjukkan bahwa konsep inilah yang dipahami bahkan sangat selaras dengan bagaimana proses penciptaan Allah kepada jenis makhluk laki dan perempuan. Di antara riset membuktikan adalah laki-laki dibekali kecerdasan spasial yang tinggi dibandingkan perempuan. Apa itu kecerdasan spasial? Yaitu kecerdasan mengenal tata ruang, kecerdasan mengenal yang namanya lokasi dan wilayah. Laki-laki lebih tinggi, beda dengan perempuan. Ya, perempuan itu ya walaupun dikasih space parkiran khusus, kadang masih nyenggol gitu ya. Karena memang kecerdasan tata ruangnya tidak sepintar laki-laki. Bahkan kalaupun dia parkir, kadang miring gitu. Dengan fungsi G-Maps yang sekarang ada pun ya, perempuan walaupun diinstruksikan 100 meter belok kiri, beloknya ke mall terdekat gitu ya. Jadi kadang-kadang ya nyasarnya ke tempat yang belanja gitu. Jadi kita tahu bahwa perempuan memang cenderung memiliki kecerdasan spasial rendah. Mengapa syariat Islam tidak memberikan ya kesempatan wanita untuk
jalan-jalan untuk berpergian, di antaranya adalah karena Allah memberikan sebuah kelemahan pada perempuan saat di jalan sangat rentan nyasar, dan itu sangat berbahaya bagi dia. Maka dibutuhkanlah yang namanya mahram untuk mendampingi, dan mahramnya harus laki-laki, kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi syariat, ini menunjukkan bahwa memang wanita tidak disyariatkan untuk bergerak, laki-laki yang bergerak. Maka wajar kalau dalam proses ketika Nabi Adam ya mencari Hawa stay aja itu berada di mana? Di Padang Arafah ya. Jadi Hawa nggak kemana-mana. Adam yang bergerak, yang disebutkan sebagian riwayat Adam berada di India pada saat dikeluarkan dari surga, dan Hawa di Arafah. Siapa yang bergerak, yang melangkah ya? Yaitu adalah Nabi Adam. Ya kalau pakai konsep kesetaraan gender, mungkin cerita ini bisa dipalsukan. Ya Adam dan Hawa janjian di tengah-tengah gitu di Nepal gitu ya. Hawa jalan juga dong kamu, masa aku doang gitu ya. Jadi tidak. Sejarah mencatat bahwa Hawa stay saja. Dia nggak kemana-mana. Dia nunggu saja. Memang salah satu peran kewanitaan menunggu. Laki-laki berinisiatif. Jadi malulah jadi laki-laki yang kalau dia nunggu dilamar. Nunggu dilamar karena berharap seperti Nabi Muhammad didatangi Khadijah. Ente siapa gitu ya. Nunggu lagi. Ngaku yang memang aku ya sis, nggak begitu. Jadi bukan begitulah cara dakwah atau kelaki-lakian. Jadi ini pertama pahami. Maka antum yang meminta tema ini yang mungkin memiliki kegalauan karena mungkin harus meninggalkan keluarga, sejatinya antum sudah menjalankan peran kelaki-lakian yang benar. Bahwa peran kelaki-lakian yang benar itu adalah ketika memang harus bergerak. Ya, harus dalam hal ini harus berjalan, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita baca dari literatur beberapa para musafir, bahkan orang-orang yang safar dan meninggalkan keluarga, setidaknya kalau kita mau menjalankan fungsi LDRan, harus LDRan yang memang memiliki yang namanya makna yang memberikan pengaruh bagi keluarga. Jangan LDR hanya untuk sesuatu yang sia-sia gitu ya, atau berpisah dan keluarga untuk sesuatu yang sia-sia gitu ya. Setidaknya ada 3 alasan yang kita catat dalam literatur sejarah. Ada mengapa orang harus meninggalkan keluarganya, dan mudah-mudahan antum termasuk orang yang meninggalkan keluarga karena 3 alasan ini. Ya. Ini karena alasan yang kuat yang dibenarkan. Yang pertama, alasan karena menuntut ilmu, dan itu kita tahu itu dialami oleh para salafus soleh. Salah satu ayah yang tercatat yang terkenal itu adalah nama Abdullah bin Qasim, ya, Abdullah bin Qasim. Yang mungkin antum tahu dia adalah murid dari Imam Malik, yang dia meninggalkan keluarga di Mesir 17 tahun lamanya dan nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos. Ya, dan kita akhirnya anaknya nyusul karena dikasih tahu bapakmu ada di majelisnya Imam Malik di Madinah dan dia nggak bisa pulang, maka anaknya nyusul. Sampai anaknya ketika di majelisnya Imam Malik cuma nanya, siapa yang namanya Abdullah bin Qasim? Ya orang nunjuk tuh dia di pojokan lagi baca kitab. Kemudian dia cium tangannya bilang, dipeluk, siapa kamu? Saya anakmu gitu. Jadi anak yang menyusul, dan itu berbekas di jiwa anaknya karena ayahnya meninggalkannya bukan karena main-main, karena ingin meninggikan derajat keluarga dengan menuntut ilmu. Ini yang pertama. Jadi mudah-mudahan alasan ini adalah alasan yang itu dibenarkan. Yang kedua, alasan karena dakwah. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab yang dialami orang-orang soleh zaman dahulu, terutama para nabi. Kita tahu Ibrahim, itu sebagian mufasir dalam kitab Qasasul Anbiya menyebutkan Ibrahim pulang itu bahkan 4 kali dalam seumur hidup anaknya. Walaupun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Katsir, karena beliau hanya menyitir dari beberapa pendapat, tapi kata Ibnu Katsir sebenarnya saya nggak percaya dengan bahwa Ibrahim pulang 4 kali gitu ya. Karena menurut dia Ibrahim punya kendaraan yang cepat, yang buruk, yang sebenarnya bisa mengantarkan dia untuk lebih sering bolak-balik dari Palestina ke Mekah ya, walaupun dulu nggak ada pesawat. Tapi Ibnu Katsir meyakini ya, walaupun para ahli menyebutkan 4 kali ini, mengatakan karena ya catatan sejarah mencatat hanya 4 kali pertemuan antara dia dengan anaknya, mulai dari saat ingin menyembelih anaknya, saat perintah untuk berkurban. Yang kedua adalah saat anaknya Ismail sudah awal nikah dan akhirnya mendapati istri yang dirasa tidak elok akhlaknya sehingga minta diganti palang pintu alias ceraikan.
Dan datang yang ketiga kali pada saat istrinya sudah berganti dan menjadi wanita solehah gitu ya. Dan yang keempat disebutkan ketika dia berencana membangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Ini menurut sebagian para ahli ya. Walaupun Al-Mukatsir mengatakan, tapi setidaknya ya boleh dibilang sama lah, semua sepakat bahwa Ibrahim ayah yang jarang pulang ya. Kalau ada yang menyebutkan sebulan sekali mungkin, bahkan setahun sekali yang mungkin lebih kuat. Ya, jadi intinya dakwah lah yang menyebabkan seorang Ibrahim harus meninggalkan keluarganya, dan ini alasan yang dibolehkan. Alasan yang dibolehkan. Yang ketiga, alasan karena jihad. Dan ini juga alasan yang tepat karena meninggikan agama. Alasan karena jihad ini adalah alasan yang sejatinya kita lihat dalam banyak hal dialami ya. Bahkan yang fenomenal yang kita mungkin sudah pernah dengar kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, yaitu kisah seorang ulama yang namanya seorang mujahid yang bernama Faruh, atau disebut Abu Robi'ah ya, ayahanda dari Robi'ah ya. Robi'ah ini adalah yang digelari Robi'ah Ar-Ra'i ya, ulama yang memiliki argumentasi yang cerdas. Beliau ada gurunya Imam Malik dan Imam Sufyan Tsauri. Dan ayahnya ini pulang 30 tahun sekali. Jadi kalau kita lihat dahsyat ya, 30 tahun sekali. Kalau Abdullah bin Qasim tadi 17 tahun sekali ya. Ya, kalau ini 30 tahun sekali ya. Jadi kalau Bang Toib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, nih Bang Faruh nih 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya. Beliau alasannya sederhana, karena mau jihad. Ya, karena ingin mencari pahala syahid. Karena ingin supaya ya keluarganya mendapatkan syafaat pada saat dia mati syahid. Jadi itu alasannya. Dan ini 3 alasan yang kuat yang menjadi dasar kenapa seorang LDR. Sebagian ulama berbeda ketika menyebutkan alasan yang keempat, alasan pekerjaan. Pertama, kenapa? Karena ini alasan pekerjaan tidak menjadi alasan yang kuat yang kita lihat dalam literatur sejarah, ya, kecuali memang dalam konteks adalah dalam rangka misi perdagangan, bukan misi menetap di suatu wilayah itu. Seperti misalnya orang bersafar meninggalkan keluarganya karena dulu kan ekspor impornya dengan cara bawa dagang misalnya dari Mekah ke Syam gitu ya, kemudian balik lagi. Tadi bukan menetap gitu. Nah, kalau alasan menetap ini dan meninggalkan keluarga, sebagian ya menolak, walaupun kecuali kalau dia mendapatkan amanah yang memang bagian dari tugas yang disebut sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan umat. Itu dialami oleh yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, ayahanda dari Umar bin Abdul Aziz, yang dalam catatan Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz dijelaskan beliau itu harus meninggalkan anaknya ya, tapi istrinya tetap dibawa karena dia menjadi gubernur di Mesir. Jadi dijadikan dia oleh Khalifah Said itu sebagai gubernur di Mesir, dan itu adalah alasan lebih karena tanggung jawab ya sebagai khadim ummah. Dan itu pun dia meninggalkan anaknya padahal dia punya hak untuk membawa anaknya. Dengan kata lain, alasan membawa keluarga bekerja untuk karena LDR karena keluarga ini bukan alasan yang kuat, dan sebisa mungkin jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, ini supaya apa? Supaya kita bisa memberikan hak yang lebih berkah bagi keluarga, yang itu adalah kalau bisa mencari rezeki di sekitar wilayah di mana anak dan istri tetap diberikan, itu lebih utama dibandingkan mencari rezeki yang jauh. Ini sebagian pendapat lama yang saya kumpulkan ya. Jadi ini pentingnya mengapa kita memahami LDR. Oke, kembali. Tapi ketika kita memahami bahwa kondisi LDR ya 4 ini, maka di luar itu, maka itu hal yang sia-sia gitu. LDR kenapa gitu ya? Ini Ustadz lagi obsesi pengen mencetak rekor, pengen jalan kaki keliling dunia gitu ya. Mau pakai sepeda Brompton gitu ya. Kebetulan kita pengen goes sepeda Brompton. Kalau alasan karena itu alasan yang sia-sia gitu. Kalaupun dianggap ini mubah, nggak punya misi, maka jangan sampai lalai dalam urusan keluarga. Nggak apple to apple. Orang meninggalkan keluarga, bahwa keluarga itu tanggung jawab,
kemudian diadu dengan jihad, itu memang lebih tinggi nilai jihad, lebih tinggi nilai dakwah, lebih tinggi ilmu. Tapi kalau alasannya karena hobi, ya mudah-mudahan kita nggak melakukan itu ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi jangan sampai karena alasannya karena hobi meninggalkan gitu ya. Nah ini yang mengerikan gitu. Jadi ini mudah-mudahan tidak alami. Apalagi kalau niatnya adalah maksiat ya, waliyazubillah, tidak boleh seperti itu. Nah dengan kondisi di mana kita meninggalkan keluarga bukan berarti tanggung jawab kita selesai, bahwa keayahan itu adalah tanggung jawab selagi kita di dunia dan selagi kita hidup. Maka itu tidak menghilangkan peran karena sibuk gitu ya. Bahwa seorang ayah dimanapun berada, dia punya tanggung jawab yang membuat di akhirat dia akan ditanya. Makanya ketika dia cueknya dia adalah bentuk dari kezoliman terhadap anak, dan ini yang disebutkan Nabi, kafabil mari ithman inama aidu'a mayakut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia cuek terhadap orang di bawah tanggungannya. Jadi cuek itu, ya kan saya di luar kota atau kan saya bukan, itu tidak membuat kewajiban hilang. Ya kalau karena apa? Karena kewajiban mendidik anak itu bagian dari sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, seperti sholat yang kita jadikan bahwa dimanapun tetap sholat, bedanya ada rukhsah dalam perjalanan. Maka kalaupun kita dalam hal ini menganggap bahwa yang namanya mendidik anak itu adalah kewajiban, maka rukhsahnya tetap ada tapi tidak menghilangkan kewajiban. Rukhsahnya ada. Rukhsahnya itu mungkin beberapa tanggung jawab yang bisa didelegasikan. Misalnya apa? Seperti dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan yang mencari guru untuk anaknya, ya. Ya laki-laki yang mencari guru untuk anaknya. Ya seorang ayah yang mencari guru, yang kita tahu ya nama ini adalah Syekh Sholih bin Kaisan. Ya, jadi dia bertanggung jawab sebelum dia meninggalkan anaknya, dicari guru. Dan itu bukan yang dialami sebagian ayah yang bodoh amat dah gitu, urus sendiri. Dan itu adalah kezoliman. Dan kezoliman ayah inilah yang nanti bukan hanya di akhirat ditanya Allah, di dunia Allah berikan balasan bagi ayah zolim ini dengan perilaku anak yang menyebalkan. Jadi anak-anak yang dalam tanda kutip melawan orang tuanya itu semata-mata juga bagian dari kehendak Allah untuk memberi pelajaran bahwa orang tua yang cuek dalam urusan pengasuhan berujung kepada anak-anak yang tidak hormat atau tidak taat. Dan ini dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Jadi mengapa dalam hal ini orang tua harus memahami bahwa dimanapun bukan berarti hilang tanggung jawab. Pertanyaan adalah gimana Ustadz kalau kita LDR tapi kita tetap ingin bisa memberikan sumbangsi? Maka kita harus pahami bahwa kondisi di mana kita meninggalkan anak bukan dalam hal ini kita harus mengenali dulu apa yang dibutuhkan anak meskipun ayahnya tidak ada. Setidaknya ada dua dimensi, dua bidang yang harus kita pahami di dalam ilmu pengasuhan. Satu namanya dimensi persepsi, yang oleh Imam Al-Ghazali sebut istilahnya al-wahmiyah, di mana persepsi adalah gambaran atau tasawur seorang anak tentang ayahnya. Ya, misalnya adalah ayahku orang yang hebat, ayahku orang yang itu ada persepsi. Ayahku orang yang baik, ayahku orang yang lembut gitu, ada persepsi. Dan itu adalah menjadi mempengaruhi anak sekitar 80% dalam pengasuhan. Jadi pengasuhan itu dasar pertama persepsi. Sehingga kalau ada ayah yang gagal membangun persepsi atau kesan ini kepada anak, dia sejatinya sudah gagal untuk bisa mempengaruhi anaknya dalam sisi yang berikutnya, yaitu menstimulasi. Jadi pertama dimensi persepsi, kedua stimulasi. Nah persepsi ini dibangun lewat 3 channel atau 3 saluran. Ya. Kalau kita ingin membangun persepsi pada anak lewat 3 saluran, dan ini ntar kita akan berkaca kepada beberapa salafus soleh dan beberapa riwayat yang lainnya. Yang pertama adalah dimensi apa yang anak dengar tentang ayahnya. Apa yang anak dengar tentang ayahnya. Yang kedua adalah apa yang anak lihat dari ayahnya. Yang ketiga adalah apa yang diprasastikan ayah kepada anaknya atau ditinggalkan ayah kepada anaknya. Jadi prasasti itu nanti kan kita pahami maknanya adalah sebuah benda yang menjadi simbol betapa kepedulian ayah kepada anak.
Dan itu yang salah satu makna dari doa yang diajarkan Allah dan surat Al-Aqaf ayat 15, di mana Allah mengajarkan doa, ya Rabbana au Rabbi auzi'ni an asyukra ni'mataka allati an'amta alayya wala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati. Jadi kebaikan itu mengalir sampai anak cucu. Makanya di antara nanti salah satu yang di kewajiban ayah LDR adalah membuat sebuah prasasti amal yang bisa dilihat dan ditengok oleh anak cucu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa yang anak dengar tentang ayahnya. Ini menarik bahwa dalam kacamata ilmu pengasuhan, kadang ada anak yang nggak pernah ketemu ayahnya sama sekali, tapi punya gairah untuk mengikuti jejak ayah, disebabkan dia mendapatkan info tentang ayah, hal-hal yang membangun rasa kagum. Dan ini sangat logis kalau kita compare dengan kondisi saat ini. Coba, antum mungkin ada yang ngefans sama Ronaldo, ya, karena kemarin kan banyak tuh dipuji-puji ya kalah. Pertanyaannya, antum pernah ketemu nggak sama Ronaldo? Nggak pernah. Tapi kok kenapa bisa kagum? Karena yang antum dengar tentang Ronaldo itu channelnya banyak. Ronaldo itu peduli Suriah, peduli Palestina. Dia nggak pernah mentato tubuhnya. Dia walaupun bukan seorang muslim, tapi dia menjaga betul kesehatannya. Dia adalah peduli sama anak-anak. Dia orang care, dia orang gitu banyak lah. Berarti yang harus dipahami oleh ayah adalah ayah harus punya saluran yang membuat informasi tentang dirinya sampai ke anak yang baik-baik. Siapa itu? Yaitu adalah istri alias ibunda anak. Makanya di antara kewajiban ayah LDR, jangan pernah sakiti istri. Karena istri itu PR, humasnya antum. Istri yang suka curcol tentang kelakuan kita yang menyakiti, itu menjadi salah satu perusak persepsi anak. Waspadalah kalau istri sudah mulai ngomong gitu, ya, mah, ayah mana sih? Jananya ayah, mama nih korban ayahmu. Ya, dia dulu dibohongin mulu. Dia dulu tuh orang lain makan daging nih, mama makan ati tiap hari. Hati-hati tuh antum yang menyakiti istri. Bahwa rusaklah semua itu. Makanya di antara yang dilakukan oleh orang terdahulu kalau dia meninggalkan keluarganya, dia memastikan istrinya bahagia, karena sumber anak itu bisa mengagumi ayahnya adalah lisan istri, dan istri yang bahagia berujung kepada anak yang bahagia. Makanya dalam surah Al-A'raf 58 ada tamsil indah yang saya hubungkan dengan ilmu pengasuhan. Kata Allah, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah dalam bahasa yang kita pahami diidentikan dengan ibu atau wanita, itu sudah mafhum di kalangan kita, kalangan para ulama. Wanita diidentikan dengan tanah itu bukan cuma ayat ini saja. Bahkan dalam surat yang populer, surat Al-Baqarah ya, ayat 223, nisa ukum harsul lakum. Istri-istri ibarat tanah, walaupun dimaknai dengan harsun, tanah ladang, tapi sama-sama tanah. Yang satu harsun ketika jadi istri, satu baladun, dihubungkan dengan peran sebagai ibu. Maka kalau kita simpulkan, tanah yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Kalau tanah itu adalah ibu, maka tanaman itu adalah anak-anak. Maka kondisi batin seorang istri itu adalah hal yang harus dijaga. Itulah mengapa di antara yang membuat bagaimana Ismail kagum sama ayahnya. Kalau kita pakai kesimpulan bahwa Ibrahim ini pulangnya jarang sekali, bahkan 4 kali dalam seumur hidup anaknya. Kalau kita pakai logika zaman now ya, ada bapak jarang pulang, tapi sekalinya pulang bawa golok gitu kan. Itu Ibrahim. Kan dia jarang pulang, sekalinya pulang pengen nyembelih anak, itu kan bawa golok. Kalau anak zaman now pasti kabur. Akan berpikir ini bapak stres kali ya. Orang mah pulang bawa oleh-oleh, ini sekalinya pulang pengen nyembelih anak. Ini bapak model apa? Ismail nggak begitu. Karena dia sudah kagum sama ayahnya. Dia sudah kagum sama ayahnya. Makanya kalimat yang disampaikan adalah ya abati. Wahai ayahku sayang. Jadi kalau kita pahami, di antara yang menarik adalah
Betapa Ibrahim mampu membuat persepsi dirinya itu bisa baik siapa? Lewat lisannya Hajar. Hajar adalah PR dari seorang Ibrahim. Makanya ketika PR-nya ini adalah menjadikan hal yang baik, insya Allah. Di antara kisah yang mungkin sudah sering kita dengar ada saat Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya. Sempat Hajar komplain kan, apakah betul engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim nggak bisa jawab. Kemudian ditanya lagi, betulkah engkau tinggalkan kami di sini? Karena tempat yang ditinggalkan untuk dua insan ini, itu ibu dan anak ini, tempat yang secara kasat mata ini nggak layak. Biwadin ghorzi dzar'in, sebuah tempat yang tandus, nggak ada tanam-tanaman gitu. Kok bisa gitu? Maka dia bertanya. Tapi menarik, Allah berikan ilham kepada Hajar sehingga dia mengubah pertanyaannya dengan kalimat Allah amaruka bihadza, apakah betul Allah memerintahkan? Maka dijawab oleh Ibrahim, na'am, dan disitulah hatinya seorang Hajar ridho. Kemudian dia pun akhirnya melepas suaminya dan mengatakan, pergilah, aku ridho. Ridhonya istri inilah yang dibutuhkan oleh suami. Makanya ini istilah yang mungkin sebagian mungkin ada yang nggak setuju ya, tapi saya harus sampaikan ini. Bukan hanya istri yang butuh ridho suami, tapi suami pun butuh ridhonya istri. Ya, mungkin ada yang komplain, oh masa gitu Ustaz? Oke, kita luruskan. Ridho suami bagi istri adalah kewajiban syar'i. Tapi ridhonya istri bagi suami adalah kewajiban pengasuhan. Catat ya. Ridhonya istri bagi suami adalah kewajiban pengasuhan. Sebab istri yang tidak ridho akan mendampak kepada dia akan menularkan emosi negatif kepada anaknya. Sambil gendong, sambil ngeluarin kesel. Kamu tuh bener-bener bapak kamu tuh. Nah, bapak kamu tuh di ketika itu adalah menunjukkan ada inian batin dia. Maka mengapa di antara tanggung jawab ayah LDR adalah memastikan istrinya ridho, memastikan istrinya bahagia. Dan itulah lelaki yang terbaik, lelaki yang dimuliakan dalam Islam. Contoh yang mungkin tadi saya ungkap, misalnya bagaimana seorang Farukh yang sebelum pergi dia mengomong sama istrinya misinya dengan mengatakan aku akan mencari pahala syahid dan berharap akan memberi syafaat kepada engkau sebagai anggota keluarga. Sebelum aku pergi, ku tinggalkan uang sebesar 30.000 dinar untukmu. Yang kalau dirupiahkan mungkin sekarang 120 miliar rupiah. Ya, bayangkan ya, seorang suami yang care. Maka ini kata kunci pertama, anak itu butuh dari ayahnya sesuatu yang dia dengar yang positif. Makanya pastikan sebelum berangkat istri bahagia. Atau kalau kita dalam hal ini ada teknologi, maka yang pertama disapa adalah istri, jangan anak dulu. Jadi kadang nih kita udah jarang pulang, yang ditengok anak dulu. Padahal istri itu yang harus pertama kali dicek. Kamu gimana perasaan kamu? Kamu bahagia nggak? Ya, gimana hari-harimu? Wanita itu sederhana, dia hanya butuh didengarkan setiap hari, dan ini sunnah Nabi. Sebagaimana diriwayat dari Imam Muslim, pengakuan dari Abdullah bin Abbas, ya ketika beliau berucap bitu indah kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri dari baginda Nabi SAW, sekaligus adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dengan istrinya baru tidur. Jadi kalau kita LDRan dengan teknologi hari ini, pastikan sering-sering ngobrol dengan istri ya, karena wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya. Jadi istri antum tuh kalau mau sehat pastikan dia ya keluar 20.000. Makanya bersyukur kok istri kita itu penyiar radio ya, atau MC ya, atau siapa ya, atau guru TK, itulah insya Allah. Jangan berasumsi enggak juga Ustadz, istri saya pendiam. Saya ingin tegaskan ya, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri sudah diam, jangan GR. Itu petaka.
Ya, ditanya jawabnya singkat ya. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah, itu udah bahaya tuh, petaka. Maka kenapa pentingnya kita menjaga supaya para suami, para istri dalam hal ini ya banyak bicara, dan Nabi mencontohkan dengan ngobrol ya. Makanya dalam bab apa ada hadis yang disebut oleh Imam Bukhari judulnya Kisah Ummu Za'rin dan Aba Za'rin, yaitu tentang riwayat di mana Aisyah menceritakan pengalamannya bertemu dengan 11 wanita di pagi hari, dan 11-11-nya ceritakan, dan itulah Nabi menyimak ya ceritanya Aisyah, dan itulah diantara yang dibutuhkan oleh para istri ya. Maka para suami yang LDR dengan teknologi yang sekarang begitu canggih harusnya meluangkan waktu untuk menyimak dan mendengar curhatan istrinya sebelum berbicara tentang anak ya. Jadi responlah, ya katakan apa yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Dan ini nanti hubungannya nanti dengan anak. Makanya kalau istri bahagia, insya Allah anak pun mudah diasuh. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya kalau ada istri yang tiap pagi marah-marah mulu sama anaknya, biasanya itu adalah tekanan batin dengan suami belum beres. Bahkan lebih fatal kalau sampai dia melakukan hal yang di luar nalar ya. Di Indonesia ini mungkin antum di Kosim eh so, di Indonesia ini mungkin antum pernah dengar atau belajar apa mencari berita bahwa lagi heboh itu adalah kasus ibu bunuh anak. Itu lagi Indonesia ini lagi tinggi ya. Terbaru di Balikpapan ya. Seorang ibu bunuh anaknya gara-gara nggak tidur siang, dia kesel. Ada yang gantung diri bareng anaknya di Pinrang. Di Muara Enim juga ada yang mungkin heboh, itu yang lagi itu adalah di Banyumas ya, ibu muslimah membunuh 3 anaknya dan cara digorok. Ada kesamaan dari ibu-ibu yang bernekat ini adalah dia punya problem dengan suami yang dia rasa tidak peduli. Jadi ini salah satu kenapa pentingnya para suami itu untuk untuk belajar untuk memahami bagaimana kondisi batin istri. Itulah dalam Islam tidak mungkin kita berharap memiliki anak yang menyejukkan mata qurrata ayun kalau nggak beres dengan pasangan. Di antara hikmah Allah ajarkan doa di surah Al-Furqan 74 adalah perbaiki hubungan dengan pasangan sebelum kita mengharapkan anak-anak yang berkualitas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu poin pertama. Jadi channel yang harus antum kuasai adalah seorang suami pastikan adalah mampu membuat istrinya bahagia. Dan para istri yang mendengar ini juga menjaga lisannya untuk tidak curcol ya kepada anak tentang keburukan. Ya ini juga penting. Ya, penting. Jadi jangan sampai curcol tentang keburukan ya. Tapi banyak suami yang salah kaprah. Ada kajian saya yang didengar bareng sama istri, malah habis itu suami bilang, dengerin tuh kata Ustadz, ya kamu nggak boleh cerita jelek-jelek aku, kok kan nanti anak jadi buruk pelakuannya gitu. Malah ini blunder ya. Ya ada istri yang dipaksa bercerita baik tapi bahasa tubuhnya nggak sinkron gitu ya. Ya ada yang bilang ya bapak kamu baik banget gitu ya. Jadi baik banget gitu. Dan bahasa tubuhnya nggak sinkron, dan itu kenapa? Karena tekanan batin. Jadi jangan paksa istri menceritakan kebaikan kalau memang hakikatnya hatinya terluka karena perilaku kita. Maka tugas kita memperbaikinya. Ya. Yang kedua adalah channel masih lewat apa yang anak dengar tentang ayahnya itu bukan hanya dari sisi seorang istri, tapi juga orang terdekat kita yang akan memberikan kesan tentang kita. Misalnya apa? Misalnya adalah ibu kita, adik kandung kita. Pastikan mereka juga tidak menangkap bahwa kita memiliki akhlak yang buruk. Karena anak kita akan diceritakan hal-hal yang positif atau negatif, itu mempengaruhi dirinya. Kalau adik kita yang menjadi bibi atau menjadi paman itu bercerita, abang bapak kamu tuh ya nggak pernah peduli sama keluarga, ya, pergi aja ninggalin, itu bahaya. Dia akan merusak persepsi anak. Ya makanya berbuat baik kepada orang terdekat itu juga diantara salah satu membangun persepsi tentang apa yang anak dengar tentang ayahnya. Ya, dengar. Yang kedua adalah apa yang anak lihat dari ayahnya.
Yang anak lihat dari ayah itulah yang sekarang menjadi PR, bahwa sosok ayah menjadi sosok yang akrab dan menyenangkan tidak saat bertatap muka via internet atau saat bertemu langsung. Makanya para ayah harus belajar tentang bagaimana berkomunikasi kepada anak sesuai usia tumbuh kembang. Supaya apa? Supaya komunikasi yang untuk melakukan itu mengesankan, ya. Jangan sampai anak menelpon tidak ada kesan. Makanya misalnya pelajari diantaranya, misalnya antum yang ada di luar kota, misalnya yang luar negeri, kan sekarang platform tentang parenting itu kan bisa diakses dari internet ya. Saya punya namanya kelas fatherman.id. Jadi antum yang ada di Saudi atau dimanapun sekitarnya tetap bisa belajar walaupun ya berada di luar negeri. Karena di kelas itu diajarkan bagaimana didik anak laki-laki sesuai usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 ya. Daftar aja di www.fatherman.id. Anak perempuan juga ada. Nah, yang perlu dipahami, tumbuh kembang usia itu berbeda-beda gitu. Makanya kalau kita ngomong sama anak kecil, apalagi anak boleh 5 tahun, harus tahu, oh anak umur ini berdasarkan tumbuh kembangnya anaknya atraktif, butuh sesuatu demonstratif. Makanya kenapa seorang ayah kalau nelpon anaknya harus ayah yang demonstratif, karena anak butuh gitu ya. Misalnya suara dibesarkan, Assalamualaikum gitu, atau matanya dipicingkan atau pakai topeng, nggak apa-apa. Itu memberikan makna, jadi menyenangkan. Jangan sampai kita begitu buka video call anak, ya kita kaku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, dimatiin. Kata ibunya, kok dimatiin nak? Ya tadi Ustadz Adi Hidayat. Dia pikir ceramah Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya. Ya karena serius gitu. Padahal harusnya ya kan gini ya. Menjadi ayah itu kan bukan berarti kita, walaupun kita sebagian ustadz, ini bukan berarti kaku. Karena kan Nabi nggak mengajarkan begitu. Di antara yang Rasul ajarkan justru adalah bersikap baik kepada keluarga, di antaranya memecandai mereka. Kullu syai'in, kata Nabi dalam hadis riwayat An-Nasai, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun walahun illa. Segala sesuatu yang enggak ada zikir kepada Allah itu sia-sia belaka, kecuali ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a alihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seseorang pada anggota keluarga itu bernilai pahala. Jadi kalau antum menelpon itu jangan langsung memberikan nasihat, nanti mencandai supaya memberikan efek. Ingat, kata kunci adalah bangunlah kesan sebelum memberi pesan. Ya, mudah-mudahan ini dicatat nih. Bangunlah kesan sebelum memberi pesan. Kenapa? Karena kalau orang itu mengesankan, berkesan, pesannya akan diingat, akan dicatat dan direkam, dihafal keperlu. Jadi dakwah Nabi pun begitu. Nabi itu membangun kesan. Ya. Kalau ditanya Nabi dakwah berapa lama? Mungkin ada yang jawab 23 tahun. Bagi saya enggak. Nabi enggak berdakwah enggak 23 tahun. Nabi berdakwah seumur hidup. Cuman bedanya Nabi dari lahir sampai umur 40 membangun kesan. Sehingga muncullah branding Al-Amin, dan itu bukan diciptakan Nabi. Dia adalah hasil dari akhlaknya Nabi yang membuat orang lain terkesan, sehingga muncullah Huwal Amin. Dia ini orang yang amanah. Kalau ditanya tentang Muhammad di masa mudanya, orang-orang bersaksi. Ya bahkan yang jadi musuhnya pun Abu Jahal juga bilang orang yang suka menepati janji, baik, suka menolong, menjalin silaturahmi, begitu. Itu kesan. Makanya begitu beliau diangkat menjadi Rasul, saat itulah beliau tinggal menyambung pesan saja. Karena kesan sudah ada, tinggal menyampaikan pesan. Kesalahan mendasar ayah itu adalah belum memberi kesan, udah nyampein pesan, ditolak. Baru nelpon langsung ngingetin. Nah, ayah berpesan ya, nah Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ditutup. Ya, anak mikir ya diruqyah lagi sama ayah. Itu kenapa? Di antara yang harus diperbaiki oleh para ayah adalah bangun kesan itu. Makanya berkomunikasi pada anak juga harus kita pelajari ya. Ya, apa yang dilihat oleh anak itu adalah, oh ayah tuh beda ya. Dia tahu kalau aku sudah remaja. Ya kalau anak udah remaja beda lagi. Jangan memperlakukan anak remaja kayak anak kecil. Kalau anak kecil masih bisa pakai permainan, masih bisa candaan, masih bisa pakai games. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduknya rapi, hore, anak kecil. Coba anak SMA tuh begituin, muntah-muntah deh. Ya, ya dibilang apaan ini ya, apaan sih gitu. Maka yang kedua adalah
Ini pembahasan LDR ini panjang sebenarnya. Ini bisa sampai ya jam 12 waktu Indonesia nih. Kita singkat-singkat aja lah ya. Ya. Yang kedua tadi itu adalah apa yang anak lihat dari ayahnya, ya, apa yang lihat dari ayahnya. Yang ketiga, apa yang diprasastikan oleh ayah kepada anaknya. Ulama-ulama zaman dahulu itu, di antara prasastikan itu adalah buku. Dia nulis buku khusus anaknya. Imam Al-Ghazali nulis buku untuk anaknya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nulis buku untuk anaknya. Ya, mereka nulis buku. Ya, buku yang dijadikan prasasti. Kalau Ibrahim tuh prasastinya Ka'bah. Kalau antum banyak yang bisa lakukan, misalnya adalah foto yang dicetak kemudian tempel di ruang di tamu yang ada di rumah. Dan itu membuat atau penghargaan sebagai mahasiswa terbaik IP sekian, ya dapat ijazah syahadah dari macam-macam gitu ya. Kemudian antum ya, atau foto antum dengan salah satu ulama, misalnya dengan Dr. Yusuf Kordowi atau dengan Syekh Al-Saimin atau macam-macam yang antum yakini ini adalah orang hebat. Maka foto itu antum ini dia prasasti. Prasasti adalah apa yang anak nanti berkesan dari sebuah benda. Ini waktu Abi di ini nih, ini waktu Abi di sini. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, makanya di antara yang mungkin bisa antum lakukan adalah bisa pasang penghargaan di rumah, ya minta istri mencetaknya, foto yang mungkin waktu antum pertama kali menempuh jalanan, ya. Kalau saya pernah dapat cerita dari Kak Seto itu salah satu tokoh pendidikan ya saya ambil positifnya, semua kenal lah Kak Seto ya, walaupun sudah jadi kakek-kakek dipanggil kakak nih, orang yang nggak pernah tua nih. Nah Kak Seto ini ya, Kak Seto ini dia bilang ya, salah satu yang saya tinggalkan ke anak itu adalah memoir perjalanan hidup saya ketika menjadi seorang pembicara internasional ya, atau pembicara nasional. Itu adalah setiap perjalanan beliau ke naik pesawat itu beliau simpan ini ya, karcis tiketnya, dan tiketnya itu dikumpulin dari awal berangkat, kemudian tempel taruh di sebuah, ditulis tahun sekian berangkat ke ini, tiketnya ada tuh dibikin albumnya gitu. Dan itu anaknya ya, ditinggalin itu aja udah berkesan banget. Ayahnya tokoh hebat, ayahnya pernah ke ini, pernah ke ini, pernah ke ini. Jadi harus ada sesuatu yang membangun kesan itu. Jadi kesan itulah yang akan membuat anak itu ya mampu mendapatkan persepsi ayahnya sosok yang baik, menyenangkan dan sebagainya. Nah ini lewat 3 channel. Jadi itu yang harus dilakukan. Barulah seorang ayah bisa melakukan apa yang poin kedua yang menjadi tanggung jawab ayah itu adalah stimulasi. Stimulasi adalah treatment ayah kepada anak di usia tumbuh kembang berdasarkan ilmu yang yang dipelajari ya. Misalnya bagaimana ayah hadir di momen-momen yang istimewa di usia tumbuh kembang dan momen-momen yang istimewa anak. Misalnya gini, ada 4 waktu yang ayah nggak boleh absen dan sebisa mungkin direncanakan dari sekarang. Yang pertama, saat anak sedang sedih, sebisa mungkin berkoordinasi dengan istri. Kalau anak lagi sedih, telepon aku ya, telepon ayahnya, telepon abinya. Karena sedih bagi anak itu momen parenting. Ayah yang telat hadir saat anak sedang nangis, ya apalagi menelponnya, itu keburu diambil alih orang karena bandar narkoba hadir di saat anak sedang sedih. Baginda Nabi SAW suatu hari yaitu mendatangi seorang anak yang kehilangan burung pipit namanya Abu Umair, dan itu dikabarkan oleh Anas bin Malik, dan Rasul tahu bahwa anak ini sedang sedih dan beliau mendatangi, dan ini riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, sampai Rasulullah mengenal betul anak burung pipit dari anak ini sambil bertanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, jadi namanya Nugair gitu. Jadi Rasulullah itu momen yang luar biasa hadir di saat anak sedang sedih. Maka jangan kalau anak lagi sedih antum nggak tahu gitu ya, makanya istri harus koordinasi. Misalnya Bi, sini tadi dia gagal ikut lomba gitu, dia nangis, langsung buru-buru telepon, ya Allah anak ayah sedih ya gitu. Momen-momen sedih adalah momen yang kita mencegah orang lain masuk yang mengakunya sebagai pahlawan tapi sebenarnya ingin merebut anak kita dari jiwa kita. Ini pertama. Yang kedua adalah saat anak sedang sakit.
Mengapa baginda Nabi selalu menjadi orang pertama saat orang sakit? Karena memang orang lagi sakit itu merasakan sentuhan emosi yang kuat saat dikunjungi. Dan itulah mengapa jangan sampai lagi sakit kita cuek. Kalau kita nggak bisa pulang, apalagi misalnya anak kita dirawat, maka yang pertama adalah pastikan kalau kita itu anak sedang sakit, aktiflah atau inisiatiflah nelpon sejam sekali untuk menanya kondisi anak. Contoh ya, anak misal lagi di kamar rumah sakit dirawat, maka istri kita ditelepon aja, gimana kondisinya Mi? Ketika dia bilang, iya Bi, nanti mau dicek lab dulu, khawatirnya DB sebagainya. Ini lagi mau diambil dulu. Makannya gimana? Alhamdulillah udah mulai makan bubur. Oke. Sejam kemudian telepon lagi. Gimana hasilnya? Belum keluar Bi, karena nanti dokternya baru datang sekitar jam sekian. Sejam atau 2 jam lagi nelpon. Anak itu akan terekam gitu. Dia akan nanya, siapa sih Mi? Abi. Abi itu walaupun di sana tapi nggak khawatir aja kamu kenapa-napa. Kamu ngomong sama Abi. Ya, entar ah gitu. Nah, nggak apa-apa, dia nggak mau ngomong nggak apa-apa. Jangan sampai lagi sakit kita remehkan. Jadi antum kalau bisa anak lagi sakit itu benar-benar ya benar-benar tunjukkan. Kalau perlu hadir, kalau memang bisa hadir, pulang itu bagus. Karena itu momen yang akan direkam dalam catatan sejarah anak. Yang ketiga adalah saat anak sedang unjuk prestasi. Anak ambil rapor, anak dapat penghargaan, buru-buru telepon karena dia harus bercerita kepada orang tuanya pertama kali sebelum ke yang lain. Sebelum dia upload di IG, alhamdulillah hari ini aku juara 1 lomba makan kerupuk. Jangan sampai dia cerita ke IG-nya. Yang pertama harus kita, gimana hari ini nak? Ya Allah, alhamdulillah Bi, aku tuh, nah itu dia harus tunjukkan. Gimana rasanya bagi kamu? Penting tuh. Jangan sampai dia, karena bagi dia ketika dia diapresiasi oleh publik orang lain, itu nyawa diri dia yang namanya pride, harga diri, isti'izaz itu muncul. Ya. Yang keempat, dan ini sebisa mungkin kalau bisa pulang ya. Yang berikutnya saat anak unjuk aksi. Kalau anak misalnya, Bi kan aku ada haflah hafalan Quran atau aku ada rencana mentas ini mentas itu tanggal berapa, rencana 3 bulan lagi. Kau bisa jadwalkan untuk pulang. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan marro Rasulullah SAW ala Bani Aslam. Rasulullah pernah melewati Bani Aslam. Awalnya cuma lewat, tapi ketika dilihat Bani Aslam sedang lomba memanah, maka Rasulullah yang tadinya numpang duduk di samping para pemanah seraya memberi motivasi, irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah wahai keturunan Ismail, kakek moyangmu seorang pemanah. Dahsyat. Rasulullah tahu betul bahwa anak kalau lagi aksi itu harus ditonton, harus butuh support. Makanya kalau anak kita dia bilang mau mentas, mau baca tilawah Quran, dan atau dia mau pentas drama atau apapun, saat dia baca puisi mentas, semua orang bertepuk tangan sampai standing applause, tapi bapak ibunya nggak hadir, jatuh. Maka jangan jadi ayah yang dianggap tidak mempengaruhi jiwa karena tidak bisa mengatur waktu untuk hadir di masa-masa ketika anak butuh, terutama di 4 waktu ini ya, terutama ya usahakan pulang dan hadir secara fisik. Kalau tidak bisa minimal hadir secara psikis. Taib ya, Afan nih sudah 1 jam dan batuk saya udah mulai ini kalau jam sekian nih. Afan kalau di Indonesia ini sudah hampir jam 9. Mungkin lanjutkan dengan diskusi jawab jika ada ya. Cukup itu saja mungkin sebagai pengingat, khususnya 2 dimensi yang antum harus pelajari, kuasai, dan itu adalah dimensi persepsi dan dimensi stimulasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang luar biasa Ustaz ya, Masya Allah. Beri semangat lagi bagi kami para ayah. Jadi host kalian ada 2 hal yang disampaikan beliau tadi ya. Pertama adalah bagian persepsi dan stimulasi. Ya, ini adalah 2 bagian penting bagi kita para ayah, bagaimana menjadi ayah yang hebat saat LDR. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari buat kita. Bacakan. Ini dari Abu Umar ya, salah satu mahasiswa di Qasim. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau pasangan kita bahasa kasihnya adalah sentuhan, ya sentuhan fisik. Padahal kondisi kita ini sedang LDR, Ustaz. Ya. Apakah ada solusi dari hal tersebut, Ustaz?
Iya. Pertama, bahasa cinta, bahasa kasih itu bukanlah satu bagian penting yang menjadikan itu seolah-olah harus dipenuhi, ya. Bahwa cinta itu diberikan variabel dengan berbagai macam varian untuk diekspresikan agar ada kompensasi. Makanya kita harus belajar untuk memahami bahwa ketika dalam hal ini terbatasinya kondisi, ruang dan waktu untuk menunjukkan cinta, maka kita harus melihat adakah bahasa cinta lain yang sangat mungkin dilakukan, dan itu harus dipahami sebagai bentuk dari kompensasi atas ketidakmampuan memberikan satu bahasa cinta yang terbatasi seperti sentuhan fisik, ya. Misalnya apa? Perlu dipahami bahwa ketika terminologi bahasa cinta itu muncul, dia tidak memberikan sebuah sumbangsi bahwa hanya the one and only gitu. Bahwa saya bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Seolah-olah kalau dibentuk dengan cinta lain tuh dia nggak nyaman. Salah. Memang tidak memberikan kesan yang wow, tapi tetap mempengaruhi gitu. Makanya kalau kita terbatasi, tetap kita harus kompensasi yang lain. Misalnya dibikin skala aja. Bahasa cinta kamu apa? Sentuhan fisik. Yang kedua apa? Nah, yang keduanya lebih dari misalnya hadiah. Berarti jangan telat transfer tuh. Ya, bikin kejutan tahu-tahu setiap hari paket gitu ya. Isi kan paket mana? Kiriman gitu kan. Ternyata dari suami, itu harus diberikan. Ya, bikinlah ya puisi singkat kepada istri ya. Puisi singkat istri itu apa yang disukai? Sayang, sudah ku transfer 200 juta. Singkat kan puisinya gitu ya. Itu lebih disukai daripada puisi yang kau bagai bulan purnama di dengan malam gelap gulita. Ya, saya yakin perempuan lebih suka yang pertama tadi daripada yang kedua yang panjang gitu ya. Bahasa hadiah itu bahasa yang bisa mewakili. Yang ketiga adalah bahasa ucapan verbal ya. Beberapa riset mengatakan wanita itu makhluk audio yang membutuhkan bahasa verbal yang dikuatkan, yang itu dengan kata-kata. Makanya wanita itu sangat mudah terpesona kata-kata. Ya, kalau laki-laki kan makhluk visual. Makanya laki-laki seringkali barang produk laki-laki yaitu SPG-nya adalah perempuan ya. Kalau di Indonesia, kalau Saudi tentu berbeda ya. Karena ingin membuat laki-laki terpesona dengan penampilan fisik, dan laki-laki seringkali ya terpesona dengan penampilan visual. Beda dengan perempuan. Ke perempuan itu yang jualannya harusnya jago ngomong. Ya, makanya seringkali ibu-ibu kalap kalau udah belanja di Saudi, karena kan ternyata penjual-penjual di Mekah dan Madinah itu jago ngomong semua. Itu karena emang wanita itu lebih mudah terpesona dengan ucapan. Makanya pendukung atau pengikut terbesar dari BTS, Super Junior, artis K-pop itu adalah perempuan. Mereka itu terpesona dengan suara. Ya, terpesona dengan suara gitu ya. Bukan sekedar penampilan, suara yang pertama. Makanya maaf ya, ada artis yang tampangnya hancur tapi suaranya bagus, lebih disukai. Antum jangan kaget kalau ada, iya ya, kok tampangnya hancur, kok ada aja mau jadi istrinya, kok ada aja gitu. Ya nggak usah antum sebut lah, mikir siapa orangnya gitu. Tapi jelas karena wanita terpesona dengan suara. Makanya antum ya harus belajar untuk memperbaiki suara antum gitu ya. Memperbaiki suara, kata-kata yang membuat wanita terpesona. Seperti itu. Ingat, itu salah satu kompensasi yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, ini ada satu lagi Ustaz, pertanyaan yang masuk dari Ari ya. Mohon nasihat Ustadz, saat ini saya seorang ayah dengan anak 4 yang masih kecil. Istri sudah meninggal beberapa bulan lalu. Karena tuntutan tugas dengan tanggung jawab, beberapa bulan ke depan akan melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Apakah kami termasuk orang lalai jika anak-anak dititip ke orang tua, Ustaz? Ustaz. Iya. Pertama, anak itu titipan Allah ke kita. Jangan dititipin lagi ke orang lain. Kalaupun mau adalah bukan bahasa menitip. Saya termasuk kami hindari bahasa menitip itu. Yang bisa kita minta adalah meminta bantuan untuk sementara. Mengajarkan, mengasuh dan sebagainya. Dan itu boleh-boleh saja. Ya, walaupun mungkin terminologi yang muncul masyarakat sama aja, itu namanya nitip Ustadz. Ya udah. Tapi supaya setiap kita jangan lalai, pertama
meminta orang lain terlibat di dalam pengasuhan itu hal yang lumrah, tapi tidak menghilangkan bagaimana peran kita. Contoh yang sederhana ya, jangankan orang tua ya. Kalau kita berkaca tadi seperti kisahnya misalnya Abdul Aziz bin Marwan, itu dia memintanya kepada orang lain. Dalam ini guru yang diminta adalah Syekh Sholih bin Kaisan. Dan dia menyampaikan poin pengasuhannya. Yang menarik adalah ada poin-poin yang harus kita bedakan, mana menitip dan mana minta bantuan. Kalau nitip benar-benar lepas tanggung jawab. Kalau bahasa sederhana nitip tuh gini, terserah ente dah. Pokoknya ane mah taunya beres. Tuh nitip. Kalau minta bantuan gini, tolong ya mah, selama 6 bulan ke depan bisa nggak mama jaga minimal supaya dia begini. Tapi kalau ada apa-apa telepon aku kan gini. Itu namanya minta bantuan. Kalau nitip itu udah terserah ente lah, gimana penting jaga tuh. Nah, beda. Dan itu yang dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dia nggak nitip, dia minta bantuan. Dia bilang gurunya, Syekh Sholih, saya pengen anak saya belajar bahasa Arab yang baik dan sholat tepat waktu. Sanggupkah Anda? Ketika dia bilang sanggup, insya Allah, ya sudah, cerahkan anaknya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia bilang, selama saya di Mesir, bisakah Anda menulis laporan perkembangan anak? Dahsyat. Dulu nggak ada WA, nggak ada email. Tapi si guru menulis laporan yang setiap bulan dibaca, surat itu yang dikirim oleh kurir, dibaca anakmu begini, sampai ada riwayat ketika anaknya sudah ABG, anaknya laporannya sudah berubah. Anakmu terlambat sholat, anakmu hari ini masbuk sampai nggak berjamaah. Dan sang ayah yang dalam hal ini berpisah sama anaknya memanggil gurunya ke Mesir untuk ditanyain, mengapa anak saya terlambat sholat, bukankah saya udah minta tolong supaya dia sholatnya tepat waktu. Dan gurunya kayak bercerita, anakmu rambutnya gondrong, kalau mau sholat dia itu mikirin penampilan. Karena Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal kan memang parlente ya, metroseksual yang memperhatikan penampilan, cara jalan kan gitu, bajunya bagus. Sehingga dia mau sholat aja mikirin penampilan, nyisir dulu, sampai dandannya lama gitu. Ya, gara-gara itulah dia jadi seringkali tertinggal sholat berjamaah. Dan ayahnya langsung nulis surat, dan suratnya itu ditulis khusus anaknya, dititip ke gurunya. Apa isi suratnya? Nah, bersamaan dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Jadi sang ayah ingin memberi kesan bahwa ayah memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Bahwa meskipun terpisah ayah tetap peduli. Maka poin ini penting dipahami siapapun yang harus meminta bantuan orang lain. Satu, pastikan ada komunikasi dengan teknologi. Yang kedua, setiap kita harus menyampaikan apa misinya kepada orang yang manakan. Misalnya gini, kepada ibu, bu bisa nggak ibu selama ini ibu lakukan jalannya ini, anak pengennya begini gitu. Jadi dijelaskan nanti urusan sekolah begini. Jadi dia jangan suruh mikirin terserah deh, ini uangnya, bukan. Jadi di situ nanti evaluasi, misalnya bu ya ibu kita, si ini udah bangun subuh belum, kok belum, harusnya bilang sini, bilang ayah nelpon. Jadi ada peran kita di situ, jangan terserah ibu dah sampai nggak peduli. Itu yang membuat anak-anak itu kehilangan figur ayah itu. Kenapa? Di antaranya adalah ketika dia harus dipisahkan dari ayahnya, dan ayahnya sama sekali tidak menunjukkan perhatian dalam urusan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi Ustaz pertanyaan. Bagaimana memberi stimulus bonding ke anak dalam kondisi LDR kita agar psikisnya itu nggak terganggu, Ustaz? Iya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi 3 organ yang disebutkan juga di ayat yang lain yang Allah berikan kepada kita adalah 1 pendengaran. Setiap bayi selalu pendengaran pertama. Dan ini hikmahnya adalah bahwa orang tua harus jadi sosok yang banyak bicara untuk didengar. Makanya tidak ada dengan teknologi canggih saat ini di mana kita saat anak baru lahir diazankan lewat suaranya sesudais, lewat morotal. Enggak. Kan bagus Ustadz, sesudais gitu loh. Ya.
Misalnya kita panggil misalnya Kori yang bagus, misalnya Misyari, misalnya enggak, tetap harus ayahnya. Bukan masalah kontennya, makanya saya termasuk yang membantah kalau bilang, saya ngasih handphone Ustadz, kan isinya bagus, tayangan bagus. Ini bukan masalah handphone. Masalahnya adalah anak butuh suara antum. Anak butuh suara ibunya. Makanya pastikan kalaupun handphone suara antum. Suara asli, jangan suara orang lain. Karena anak harus butuh familiar sound. Itu yang pertama. Makanya pastikan bahwa suara antum disini, karena bayi itu satu hari merekam 5.000 kosakata baru. Sehingga kalaupun antum LDRan, misalnya setiap hari kalau antum mau murojaah itu sambil di depan bayi ditaruh handphone itu. Misalnya antum mau murojaah ya, sambil ngomong, nah Abi hari ini mau murojaah ya nak, ya anaknya kan nggak ngerti, biarin aja. Ini Abi sedang ingin murojaah, dengarkan ya. Atau misalnya kita mau zikir pagi dan zikir maksurat, zikir pagi dan petang, silakan di depan anak itu boleh. Ya, jadi itu. Yang kedua, penglihatan. Itulah mengapa memang kalau penglihatan ini dengan teknologi saat ini yang bisa kita lakukan adalah seringnya kalau kita kan di antara sunnah Nabi itu bayi itu jarak pandangnya maksimal 30 cm. Makanya kalau ngomong bayi itu yang benar itu kan beradu muka dengan muka, face to face. Ya, dan itu yang dipraktekkan Nabi sampai Nabi ya bercandai cucunya sebenarnya untuk menstimulan tadi, diantaranya menjulurkan lidah gini gitu. Jadi wajah Nabi itu supaya di-scan oleh cucunya. Ada riwayat menyebutkan cucunya Husain, juga riwayat menyebutkan cucunya Umamah. Nah, yang bisa kita praktekkan adalah seperti itu. Diantaranya kalau ngomong sama itu kita langsung lihat gitu. Halo gitu, wajah kita lihatkan. Itu yang harus kita lihatkan. Nah, berikutnya afidah. Di antara mana afidah? Afidah itu dari kata fuad, yang di antara makna fuad itu dari kata tafaut, sesuatu yang bergolak. Ya, saya baca salah satu kitab bahasa menjelaskan bahwa kata tafaut, sesuatu bergolak, memberikan pemaknaan bahwa fuad itu identik maknanya dengan perasaan. Karena perasaan itu bergolak. Sehingga hal yang ketiga yang memang harus kita pahami adalah bahwa setelah anak itu pendengaran, penglihatan, baru dia tumbuh perasaannya. Makanya di antara yang ayah lakukan itu adalah ayah harus mengekspresikan banyak hal kepada anak nomor ini. Misalnya kita harus seringkali konelpon itu dengan berbagai macam perasaan. Ayah hari ini bahagia nak, ayah hari ini sedih gitu. Dan cerita-cerita itu akan menstimulasi anak. Intinya luangkan waktu. Ingat, mengasuh anak itu jangan pas waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau pas waktu luang, bagi kita yang sibuk, maka kadang-kadang anak merasa terabaikan. Tapi kalau luangkan waktu, akan membuat anak merasa dirinya istimewa. Wallahu a'lam. Ya, terakhir Ustadz nih dari Om Ana ini dari Makassar ini. Katanya bagaimana bila figur ayah Ustadz bisa dengan istri cerai Ustadz. Terus mengasuh anak yang sudah lulus S1 dan bekerja sementara sang ibu mengharapkan anak kuliah S2 ya, dan berhenti bekerja. Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Pertama, buat kesepakatan dengan mantan istri yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Ini adab cerai yang diabaikan dan ini yang harus kita pegang kuat-kuat. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini secara umum beritahu bahkan setelah bercerai diingatkan jangan lupakan kebaikan. Allah tidak katakan jangan sebutkan keburukannya, tapi Allah ingatkan jangan lupakan kebaikan. Kenapa? Karena kalau sekedar jangan sebutkan keburukan, itu tidak berefek ke anak. Mungkin kita menjaga lisan, tapi kita dipaksa untuk menutupi perasaan negatif kita kepada mantan dengan ceritakan kebaikannya. Kenapa? Satu, karena di antara adab pasca cerai yang biasanya terjadi adalah anak itu seringkali disuguhi cerita-cerita yang miring tentang masing-masing orang tua dari pihak yang berlawan, dan itu merusak. Misalnya adalah, ya kan kamu tahu kenapa mama cerai sama bapak kamu. Bapak kamu kan orang begini. Itu bikin kesepakatan. Kita sudah menjadi mantan istri, mantan suami, tapi bukan mantan ayah, mantan ibu. Kalau di antara kita ada yang dalam hal ini
ya belum move on, masih mengeluarkan itu, dia zolim sama anaknya. Makanya jangan bangga kalau anak menyebutkan kebencian sama mantan dan kita merasa didukung gitu. Misal gini, bodoh amat, aku mah kalau udah gede mama aku tendang misal gitu ya. Terus kita merasa bagus nak, memang dari dulu mama kamu tuh nggak bener. Jangan. Pertama adalah orang tua yang kayak gini yang terpuaskan emosinya karena anak udah biasa mendukungnya, dia jahat. Sebab anak yang dibiarkan membenci salah satu atau dua orang tuanya berdampak kepada dua hal. Satu, dia durhaka sama orang tuanya, dan kita jangan bangga kalau anak durhaka sama orang tua. Dosa besar itu setelah syirik. Yang kedua adalah tidak ada satupun anak di muka bumi ini yang sehat jiwanya kalau dia sudah membenci kedua orang tuanya. Nggak ada. Makanya sebenarnya kita sedang membuat anak kita menjadi penyakit atau pesakitan. Jadi jangan tularkanlah kebencian, amarah. Bereskan dulu dengan mantan bahwa kita harus yang kedua, sepakati pola pengasuhan minimal rujukannya. Sepakati bahwa kalau kita nggak usah, kadang kalau beradu pendapat ini mendingan kita sepakati kalau satu orang yang menjadi penengah kita dan kalau dia sudah berfatwa kita ikuti, sepakat deh. Contoh, siapa di Qasim yang bisa kita jadikan rujukan? Dia aja gitu. Kalau sudah selesai gitu. Atau siapa? Kenapa? Karena kita emosi kalau membuat sebuah kesepakatan atau sebuah aturan. Tapi kalau orang lain yang objektif, insya Allah dibekali dengan ilmunya. Dia punya ilmu. Misalnya Ustadz misalkan mengerti tentang tubuh kembang ini gimana gini-gini gitu. Ya udah. Karena kalau kita mau pakai standarnya syariat sebenarnya selesai bahwa anak itu milik bapak. Tapi kalau kita tetap paksakan bisa berantem kita. Sebenarnya bapak yang punya otoritas, karena kan hadis Nabi anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapak. Bapak yang punya tanggung jawab besar memutuskan begini karena nasab anak kepada bapak. Sebenarnya ibu dan ini nggak punya tanggung jawab, tapi membiarkan anak untuk diadu harus memilih bapak dan ibunya dalam perkara duniawi itu sebenarnya membingungkan bagi anak. Makanya idealnya nggak usah ngotot untuk urusan-urusan yang sebenarnya bukan perkara syar'i. Ya, yang paling penting negosiasi saja, itu menjadi salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Masya Allah. Syukran Ustaz Jazakumullah khair atas materi sangat luar biasa. Kami batasi pertanyaan mungkin sampai sini saja karena waktu yang membatasi kita. Ya, kami ucapkan kepada penanya yang belum sempat dibacakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami mengucapkan Ustaz Bienli ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat bagi kami semua seluruhnya. Ya, terkhusus juga kepada seluruh peserta-peserta yang sudah hadir. Dan jazakumullah khairan sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Terakhir ini kami ada share link untuk kuesioner penelitian salah satu teman kami yang sedang meneliti tentang Ustadz Bendri ya, bagaimana komunikasi beliau dan ya mohon bagi para peserta ya jika berkenan untuk mengisi kuesioner tersebut. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz ya atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah jika ada waktu yang lain, insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin membahas ya, karena mungkin materinya nggak ya butuh waktu panjang Ustadz ya mengenai menjadi ayah LDR ini yang hebat gitu ya. Insya Allah semoga Allah berkenan memberikan kita waktu lagi untuk bisa berjumpa dan berbagi ilmu. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah hadir ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pamit.